Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam supranatural. Pada kesempatan kali ini, kebetulan hari ini saya membaca WA dari admin TH2 yang banyak mempertanyakan soal kerajaan gaib di selatan. Mumpung ada Abah, yuk sekalian kita tanya, kita bongkar gimana penjelasan Abah. Okay. Baik, Bah. Dari statement pertanyaan-pertanyaan di WA ini kebanyakan nggak percaya, bahkan ada yang nyinyir mengenai tentang kerajaan gaib pantai selatan. Itu tanggapan Abah gimana sih? Ya. Jadi tadi bukan di selatan, di pantai selatan ya. Iya. Oke. Sobat TH2, apa kabar? Salam sehat ya. Semoga semua selalu dalam inayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Alek. Jadi memang kita ya sudah pernah membuat beberapa konten tentang membuka tabir pintu-pintu kerajaan Laut Selatan. Iya, betul, Pak. Kemudian masuklah WA ke admin gitu ya. Iya. Di mana sebagian besar mereka tidak percaya. Abah sangat menghormati ketidakpercayaan mereka itu. Jadi siapapun boleh untuk tidak percaya, boleh juga untuk percaya, tapi tetap hati-hati untuk bisa memilah, gitu kan? Mana statement yang benar, mana yang keliru, tetap butuh kajian. Pertama, Abah tidak bermaksud untuk membuat pembodohan kepada umat. Naudzubillah min syarri dzalik. Artinya bahwa Abah berproses membuka-buka tabir kerajaan Laut Selatan itu, ini prosesnya bukan cuma mendadak sekarang. Sejak Abah muda, tepatnya 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu, Pak. Gini ceritanya. Pada waktu itu ada sekumpulan ahli-ahli supranatural menelisik persoalan harta karun sebenarnya waktu itu. Karena pada tahun dekade 1980-an dulu ya, ada 40 tahun yang lalu kan? Kamu belum lahir, Pak. Iya. Pasti sih ya. Nah, oke. Karena maraknya berita di Sukabumi, dimanapun ya, banyak orang berburu tentang harta karun. Terpikirlah oleh kami untuk menelisik hal itu. Benar nggak sih? Dan ternyata tidak benar. Nah, dari perjalanan-perjalanan itulah telah menggiring, gitu loh. Ada beberapa senior mereka mengajari Abah yang muda itu untuk membuka tabir-tabir persoalan kerajaan gaib, khususnya kerajaan Laut Selatan. Prosesnya dari situ. Nah, dari pengalaman itu Abah punya keyakinan. Karena secara mata batin seakan-akan bisa melihat ada satu kerajaan di sana itu. Baik. Kemudian ada gerakan-gerakan yang itu sebuah kehidupan dan lain sebagainya. Proses itu terus berlanjut. Sehingga bisa menyimpulkan ini pelabuhan ratu itu begini, ini sembukan itu begini, watulo itu begini, dan lain sebagainya. Jadi proses itu Abah lakukan seperti itu. Bahwa persoalan tidak dipercaya, Abah bukan nabi. Nabi saja banyak yang tidak dipercaya oleh umatnya, gitu kan? Betul, Pak. Dan Abah tidak punya kewajiban bahwa ini bukan menyampaikan wahyu kok. Ini hanya cerita. Nggak mengharuskan ya, Pak. Oh tidak harus dipercaya. Yang penting kan terhibur kan, bro. Itu yang penting mah, gitu kan? Sambil melihat suatu pengalaman, fenomena yang tidak lazim. Iya. Gitu aja sebenarnya. Oke? Oke, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Tapi untuk kerajaan gaib selatan itu memang betul adakah, Pak? Insya Allah ada. Kenapa tadi bilang ada? Ada juga boleh lah, nggak percaya boleh. Ada. Mungkin begini, supaya logika kita agak terbuka, ya. Kita harus membongkar masa lalu. Kita harus membongkar asal usul keterangan itu dari mana. Oh, baik. Dari awal lah ya, Bah. Betul. Sampai gimana terjadinya ada kerajaan selatan. Ya, baik. Pertama, hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW memberikan isyarat ya di dalam sebuah hadis bahwa kerajaan jin terbesar itu berada di atas lautan. Di atas lautan. Ya. Pengertian di atas lautan jangan diartikan di lautan di atasnya. Iya, ngambang, artinya maksudnya. pada lautan. Pada lautan. Oke. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahih. Baik, itu sandaran utama.
Lalu barulah kita membaca literatur-literatur. Salah satu di antara literatur baca yang Abah lakukan sebagai bahan untuk memahami persoalan-persoalan itu adalah sebuah kitab yang bernama Mar'ah Al-Mafatih. Ini ditulis oleh ulama-ulama zaman dulu. Dan konon katanya bahwa Ibnu Batutah juga sempat membuka itu, kitab itu. Baik, kisahnya begini. Ketika awal kali Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi, lalu berumah tangga dengan ibunda Hawa. Oke. Di situ kemudian memiliki turunan-turunan. Allah di dalam qadarnya, di dalam sunnahnya, memberikan turunan kepada generasi Nabi Adam alaihissalam itu di dalam kandungan ibunda Hawa itu selalu 2. Dan itu selalu laki dan perempuan. Lalu dilakukanlah pernikahan silang dari kedua putra Adam. Ini cucunya Nabi Adam ini. Yang laki dari anak yang ini dinikahkan dengan yang wanita yang anak yang sana. Dengan adiknya lah. Dengan adiknya. Dan sebaliknya. Sah dan konon pada waktu itu kemudian bahwa Habil punya saudara sekandung namanya Labuda. Sementara Qabil punya saudara sekandung wanita namanya Iklima. Cuman dilala kodrat fisiknya beda. Qabil punya saudara kandung Iklima ini cantik. Qabil laki-laki kan? Iklima ini cantik. Sementara Habil punya saudara kandung bernama Labuda, ini nggak cantik. Biasa saja. Biasa saja. Kemudian berarti akan dinikahkan Habil dengan Iklima. Ya kan? Sementara Qabil harus menikah dengan Labuda. Di situ Qabil merasa keberatan. Aku lebih baik menikah dengan saudara sekandungku, Iklima, karena dia cantik. Aku nggak mau kalau harus menikahi saudara kandungnya Habil, Labuda. Karena kan Habil dapat Iklima. Gitu. Menolak perintah bapaknya, lalu Nabi Adam, ya sudah kalau begitu Qabil dengan Habil kamu minta petunjuk pada Allah. Kamu berkorban. Silakan kamu berproses, kamu berkorban. Nanti korbannya siapa di antara kamu berdua yang diterima oleh Allah Ta'ala, maka dialah yang akan berhak memperoleh Iklima. Berangkatlah mereka ke sebuah gunung, lalu Habil, karena dia memang gemar memelihara ternak, dia membawa seekor ternaknya, seekor onta yang besar. Sementara Qabil, dia punya kegemaran bercocok tanam, sehingga dia membawa bibit-bibit tanaman. Cuman dilala Qabil ini nggak ikhlas hatinya. Bahwa bibit-bibit tanaman pun bukan unggulan, biasa saja. Akhirnya Allah menerima korbannya Habil. Dilaporkanlah kepada ayahnya, ayahnya bilang, Allah menerima korbannya Habil. Tidak terima lagi nih Qabil. Masih nggak terima tuh, Bah? Enggak. Tetap dia berpikir, saya pokoknya maunya sama Iklima. Kalau Allah nggak terima ya masa bodoh. Masa saya harus dapatkan istriku yang tidak cantik, keenakan Habil. Maka setelah adanya keputusan itu menunda pernikahan, di antara mereka itu, diam-diam Habil bertekad melenyapkan Habil. Dibunuhlah Habil sama Qabil. Nah itulah menjadi momentum sejarah pembunuhan pertama di dunia manusia. Itu peristiwanya. Walhasil, setelah Habil terbunuh, Iklima dinikahi oleh Qabil. Nah, merasa bahwa dirinya ini banyak membantah perintah ayahnya, sehingga dia relatif mengasingkan diri. Gitu. Merasa terasing lah ya. Bukan merasa terasing, dia memang mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Ya, artinya tidak mau dekat-dekat dengan saudara-saudara yang lain. Ada rasa bersalah itu ada. Sampai akhirnya Nabi Adam menyadari kondisi itu, diundanglah Qabil. Qabil, saya dapat perintah Allah, saya dapat wahyu bahwa saya harus pergi berhaji. Gitu ya. Nah, menurut kitab tadi itu jika dijelaskan, Nabi Adam itu mau berhaji lalu memberikan amanat kepada Qabil. Qabil, pimpinlah kabilah ini, ada suku ini, ya anak turunan kita ini. Kamu pimpin sepanjang saya pergi haji. Berangkatlah Nabi Adam pergi haji itu selama 40 tahun. 40 tahun, Bah? Ya.
lama panjang sekali ya masa hajinya. Ya, pertama perjalanan itu jauh. Kalau zaman Nabi Adam berhaji 40 tahun nggak aneh-aneh amat. Zaman sekarang aja ONH bisa 20 tahun, 30 tahun kamu. Gimana? Bisa Ya kan? aja, Bah. Jadi balik lagi nih ke zaman Nabi Adam nih pergi iya, haji betul, ini. Bah. Ya kan? Nabi Adam pergi haji 40 tahun. Yang hajinya sudah daftar belum nyampe, nggak usah kecewa, nggak usah prihatin. Itu Nabi Adam aja 40 tahun kok. Sabar aja. Bah, Ya, gitu ya seolah singkatnya lah. Nah, kembali ke cerita tadi. Ketika Nabi Adam pergi berhaji, Qabil nggak mau untuk ngurusi keluarganya, keluarga besarnya ini. Malah dia pergi. Nah, perginya Qabil dari kabilahnya ini, di sini terjadi beberapa riwayat. Riwayat pertama ya bersanadkan pada keterangan Enoch, kata orang Barat. Enoch ini adalah Akhnuh. Nama Akhnuh ini berarti Nabi Idris, yaitu manusia pertama yang menemukan cara penulisan dengan aksara. Gitu ya. Nah, artinya jika keterangan Nabi Idris itu ada, berarti bukan firman Allah, tetapi lebih kepada pencatatan pribadi Nabi Idris. Di situ dikisahkan Qabil pergi ke suatu tempat yang bernama Lemuria. Lemuria itu sebuah benua yang berada di lautan Atlantik. Disitulah Lemuria. Perginya ke situ, ya ada juga di kalangan ulama yang menyebutkan Qabil itu perginya ke Yaman. Sehingga di Yaman ada satu kabilah yang disebut dengan Bani Qabil. Tetapi yang paling masyhur adalah ke Lemuria. Nah, perginya ke Lemuria bermasyarakat dengan masyarakat lain di Lemuria, di sini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, bahwa Qabil bertemu dengan para malaikat yang terusir, sehingga yang ditulis oleh orang Barat dengan the fallen angel, malaikat yang terusir. Di situ kemudian beranak pinak. Nah, Bah, kan malaikat yang saya tahu nggak laki atau nggak perempuan dan juga bukan banci, karena malaikat tuh nggak punya nafsu, Bah. Baik, nggak punya nafsu sehingga tidak diberi kelamin. Iya. Betul. Malaikat tidak punya kelamin karena nggak punya nafsu. Bagaimana ceritanya bisa kemudian nikah dengan Akhnuh, dengan menikah dengan Qabil? Maka teori tentang the fallen angel nggak masuk bagi kita, ya kan? Teori kedua ada menyatakan spekulasinya bahwa di Lemuria ini ada satu masyarakat yang masyarakat itu sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam ada. Berarti itu masyarakat jin dong, Bah? Ya, kalau ada masyarakat sebelum Nabi Adam ada, artinya bangsa jin. Ya, bukan manusia. Karena kalau manusia harus diawali dari Nabi Adam alaihissalam. Teori kedua inilah yang lebih masuk logika dan masuk akhirnya. Bahwa Qabil kemudian berada di Lemuria bermasyarakat dengan kalangan mereka. Terjadilah pernikahan silang di antara mereka, sama-sama punya nafsu, sama-sama punya segala-galanya. Sampailah kemudian iblis memberikan gangguan, godaan kepada anak cucunya Qabil. Iblis memberikan bambu yang dipotong, kemudian dikasih lubang, suling. Lalu ditiupkan suling itu, kemudian awalnya kaku pasti. Lama-lama dari alunan suling ini menimbulkan satu birama musik. Dia menikmati umatnya itu. Lenggak-lenggok dengan irama suling itu. Lalu yang lain bertepuk-tepuk tangan. Akhirnya sampai nepuk-nepuk juga kulit. Jadilah gendang dan sebagainya. Gitu. Walhasil itulah orkestra, alat musik yang ada saat itu. Nah, mereka punya kegemaran itu lalu kemudian bersepakat. Udahlah, di antara kelelahan kita dalam bekerja dalam 1 minggu kita kumpul deh. Kita kumpul berpesta. Dari pesta itu kemudian dari mulai pesta musik lalu ada yang menyanyi, ya bertralala trilili akhirnya jadi nyanyian, gitu. Kalau itu lagu dibanding-banding kayak belum ada, belum. Nah, artinya ada musik, ada nyanyian, ada tarian.
Nah, dari tarian-tarian itu, wanita-wanita mereka berlenggak-lenggok, naik ke pentas segala macam di kerumunan itu, sehingga jadi tarian-tarian yang mengundang syahwat. Otomatis, karena perintah-perintah Nabi Adam kepada Qabil ini sudah tidak dihiraukan, Qabil itu lebih banyak menggunakan logika, perasaan dan pikirannya, abaikan perintah-perintah Allah Ta'ala. Disitulah terjadi kemudian perzinahan bebas, hubungan badan yang tidak terukur dan lain sebagainya. Itulah Lemuria. Karena perilaku penghuni Lemuria yang sedemikian rusaknya akhlaknya, akidah pun sudah tidak ada, Allah melaknat Lemuria. Dilaknatlah sama Allah, akhirnya itu menjadi sebuah benua yang hilang di Atlantik itu. Ini maksud benua hilang itu ya? Ya, jadi benua yang hilang di Atlantik adalah Lemuria ini maksud. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian berkembang menjadi sebuah kisah iblis punya kepentingan. Karena Lemuria ini menjadi simbol daripada kenikmatan, simbol yang memberikan menjadi daya pikat kenikmatan buat bangsa manusia. Dijadikanlah satu titik tempat kerajaan bagi iblis laknatullah. Disitulah iblis berdiri di atas mimbar api dengan memegang tongkat api dan berpidato berapi-api. Dia bertekad agar bentuk satu kesatuan dan kekuatan. Rusak akhlak manusia. Jangan biarkan dunia manusia ini beriman kepada Azza wa Jalla. Itulah kita. Kata iblis, laknatullah. Nah, mulailah ada kerajaan gaib kan? Jadi kerajaan gaib pertama kali berarti adanya di Lemuria dan itu milik iblis, laknatullah, sebagai tempat bekas dari Qabil. Gitu loh. Dari situ kemudian dibentuklah titik-titik macam posko. Kelanjutan dari Lemuria ini. Dibentuk suatu sempalan-sempulan kerajaan. Maka mereka memilih segitiga Bermuda itu. Dari segitiga Bermuda ini tepatnya di mana, Bah? Segitiga Bermuda. Letak geografisnya ya? Ya, letak geografisnya, Bah. Nanya Mbak Google. Baik, Bah. Baik, segitiga Bermuda itu berada di wilayah lautan Atlantik ya. Itu kalau garis segitiganya ditarik, teritorialnya ya, Britania Raya sebagai titik sebelah utara, Puerto Rico sebagai titik selatan, dan Miami di negara bagian Florida. Sementara pulau segitiga Bermuda itu sendiri adanya di sebelah utara Formosa atau Korea. Itu jika ditarik segitiga gini lah, seret bentuk segitiga, maka luasnya itu sekitar 15 juta mil persegi dari Mbah Google. Di lautan Atlantik itulah kemudian kelanjutan dari perintah iblis itu membuat sebuah kerajaan lagi di situ. Jadi Atlantik satu pertama, yang kedua segitiga Bermuda. Jadi segitiga Bermuda itu kerajaan kedua. Kerajaan kedua, Bang. Kerajaan gaib kedua, gitu ya. Ada spekulasi yang menyebutkan kalau Lemuria itu dipimpin oleh iblis laknatullah, kalau segitiga Bermuda itu dipimpin oleh Dajjal laknatullah. Jadi Dajjal sudah ada, tapi belum muncul ke bumi. Gitu, nanti di kemudian hari akan muncul dan bertemu dengan Al-Mahdi, itu menjadi cerita lain ya. Oke. Artinya bahwa segitiga Bermuda itu menjadi kerajaan kedua dalam kerajaan gaib. Gitu. Setelah Lemuria ya? Ya, setelah Lemuria. Yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya nih, kenapa harus segitiga Bermuda, Bah? Kenapa nggak bulat ataupun kotak atau persegi atau persegi panjang misalnya gitu? Oke. Kenapa segitiga? Iya, kenapa segitiga? Kenapa nggak lingkaran? Iya, Bermuda. Oke. Gitu. Apa filsafat di balik segitiga buat iblis laknatullah? Kan gitu ya? Nggak mungkin dia memilih segitiga tapi tanpa maksud. Betul. Dia mencoba menjelaskan. Kita punya masalah tiga. Satu sudut diriku. Satu sudut adalah Allah penciptaku. Dan satu sudut Adam musuhku. Jadi buat mindset kaum iblis ini, urusan cuma tiga. Musuhnya tiga lah ya. Artinya aku bermasalah dengan Tuhanku,
yang menciptakan aku gara-gara satu sudut adanya Adam. Dan satu adalah diriku. Allah, diriku, Adam. Urusannya hanya ini. Sehingga dia menyimpulkan segitiga, lalu dia meletakkan kerajaan itu di antara luas sedemikian hebat, 15 juta mil, ya, sertifikatnya di mana itu kan? Itu perlu jalan berapa tahun, Mbak? Nah, disitulah segitiga Bermuda dikuasai oleh mereka. Sehingga muncullah kisah-kisah tentang segitiga Bermuda dan sebagainya, yang kapal hilang dan lain sebagainya. Iya, Tetapi yang pasti, bahwa di dekat Pulau Formosa, di Pulau Bermuda itu, dia Bermuda nama pulau ya, itu memang gelombang lautannya terjadi panas dan dingin. Itu cirinya. Jadi ada gelombang panas, ada gelombang dingin. Gelombang panas itu muncul dari dasar lautan. Nah, ini setan menggemari hal itu. Jadi jangan diartikan karena adanya kerajaan gaib sehingga samudranya, airnya berbentuk panas dan dingin. Oh, enggak. Alamiahnya memang seperti itu. Di situ sudah ada gelombang panas dan gelombang dingin, dan setan berkepentingan menempati. Jangan dibalik gitu. Bahwa kemudian secara ilmiah ternyata di dasar laut daerah segitiga Bermuda itu ada kandungan gas metan, ya mungkin. Karena adanya gas metan sehingga secara ilmiah sering membuat putaran air. Ya, dia itu bisa nyedot kapal yang terbang di atas, kapal yang berlayar di atas, atau kapal terbang pesawat yang ada di udara kesedot. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada pembuktian yang lebih akurat, tetapi insya Allah lebih tahu semuanya. Kesimpulannya, jika kita menelisik kerajaan gaib, maka yang pertama adalah Lemuria yang dibentuk oleh iblis pasca keberadaan Qabil di tempat itu, lalu segitiga Bermuda. Sehingga pada masa sekarang segitiga Bermuda membentuk segitiga-segitiga lain yang ada di wilayah lain. Akan ada segitiga di Indonesia, akan ada segitiga di Australia, akan ada segitiga-segitiga lain di tempat lain. Selalu segitiga. Bikin kerajaan-kerajaan lah. Lanjutan dari titah iblis di dalam kerajaannya, melanjutkan generasi segitiga Bermuda. Sampai nanti kita akan ketemu pada soal Laut Selatan yang dimasukkan Alek di pertama tadi. Oh iya, Pak, paham. Oke, sampai di sini dulu Sobat TH2. Penjelasan yang semoga bermanfaat ini, kita akan lanjutkan telisik untuk kerajaan gaib di lautan ini pada konten episode berikutnya. Baik, Bah. Terima kasih, Bah, atas penjelasannya. Semoga manfaat untuk kami, terutama saya, terlebih untuk Sobat TH2 di luar sana. Amin. Baik, Sobat TH2, sampai ketemu pada edisi selanjutnya. Salam, hati-hati.